Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita bersalawat salam untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa jamaah ikhwah wa akhwah, hafidzakumullah. Setiap amal atau perbuatan harus kita sertai dengan niat. Kenapa? Karena niat itu yang menentukan sebuah amal kita. Kalau kita meniatkan untuk dunia, maka hanya dunia yang akan kita dapat. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, tidak hanya akhirat atau pahala yang kita dapat, tapi dunia juga kita dapatkan. Dan untuk tata cara bagaimana niat itu sesuai yang kalian pahami. Karena ada yang bisa dengan mengucapkan atau dengan dalam hati, tapi yang terpenting niat itu di dalam hati. Ya, adapun dalam sebuah niat kita harus yang pertama ikhlas. Ikhlas artinya murni. Kita harus memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh untuk yang lainnya karena bisa tertolak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak diterima amal kecuali ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus sebelum meniatkan amal kita harus ikhlas mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih meniatkan untuk dunia, maka itu harus kita tinggalkan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus benar-benar meniatkan amal kita atau puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk orang tua, untuk membahagiakan orang tua itu hanya sebagai motivasi. Tapi yang terpenting dari niat kita yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan puasa kita. Allah tidak membutuhkan kita menahan lapar dan haus kita. Tapi Allah memberikan pahala dari apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, kembali kita koreksi niat kita apakah sudah benar mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kami tidak menyuruh mereka untuk menyembah Allah kecuali dengan memurnikan ketaatan dalam beribadah. Nah, dari situ kita tahu bahwa setiap ibadah harus kita murnikan hanya untuk niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dari niat. Ya, apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapatkan. Nah, apabila kita masih mengharapkan dunia, maka segera kita tinggalkan. Misalnya kalau kita berpuasa karena disuruh orang tua, dengan kita melakukannya dengan terpaksa, maka harus kita luruskan kembali. Kita harus meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa hanya karena ikut-ikutan seperti yang lainnya, kita perbaiki lagi. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lainnya juga, kalau kita masih meniatkan untuk dunia, apalagi kalau kita hanya meniatkan dunia untuk meraih gelar atau meraih kesuksesan yang lainnya, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita berpuasa hanya untuk
biar dikata sebagai orang alim, orang soleh ataupun yang lainnya. Nah, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau kita sampai berpuasa atau ibadah yang lainnya kita lakukan hanya karena untuk riya, yaitu untuk pamer. Itu sangat lebih berbahaya karena riya bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Walaupun termasuk syirik kecil, tapi dosa sangat berbahaya. Selain tidak diterima sebuah amal, juga bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am mansura. Dan kami datangkan amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan amal tersebut berterbangan seperti debu. Itu terjadi karena orang-orang yang beribadah tadi, orang yang beramal tadi itu mereka hanya meniatkan untuk dunia tapi tidak untuk Allah. Nah, oleh karena itu pahala yang didatangkan maka berterbangan. Nah, dan juga ada sebuah cerita dari Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa di akhirat ada seseorang yang ketika ditimbang dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di manakah amal perbuatan yang aku dulu lakukan di dunia?" Allah menjawab, "Engkau dulu hanya meniatkan untuk dunia, maka aku memberikannya di dunia, sedangkan di akhirat ini engkau tidak mendapatkan apa-apa." Nah, oleh karena itu kembali kita mengoreksi dan meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya untuk di dunia, tapi kita juga niatkan untuk di akhirat. Karena kalau kita meniatkan akhirat, kita juga akan mendapatkan dunia. Tapi kalau kita hanya meniatkan untuk dunia, maka kita tidak akan mendapatkan di akhirat. Ya, kembali saya mengingatkan untuk diri pribadi dan untuk kita semua agar meluruskan niat kita. Ya, demikian kultum kali ini. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.